Nama Sani Budaya, nama budaya. Saya Nia Rosyana dengan NPM 2041009 dari kelas 1 BUMN. Dalam video ini saya akan menceritakan secara singkat mengenai kisah hidup Sang Buddha Gautama kepada ibu saya, dan saya juga akan meminta tanggapan dari ibu saya mengenai sosok Sang Buddha setelah mendengarkan kisah yang saya sampaikan tersebut. Dia adalah ibu saya dan sekarang saya akan menceritakan secara singkat kepadanya. Siddhartha Gautama lahir sekitar 623 sebelum Masehi di Himalaya, tepat di Lumbini atau Nepal. Ayah Siddhartha Gautama bernama Raja Sudohana yang merupakan penguasa dari suku Sakya, dan ibu Siddhartha Gautama bernama Ratu Mahamaya Dewi. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat menghadap ke arah utara. Setiap tempat yang diinjaknya tumbuh bunga teratai. Setelah 7 hari melahirkan Siddhartha Gautama, Ratu Mahamaya Dewi meninggal dunia. Para Brahmana juga merapalkan bahwa Siddhartha Gautama akan menjadi seorang pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa. Untuk mencegah Siddhartha Gautama menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga Siddhartha agar tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Siddhartha hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara setelah memenangkan berbagai perlombaan. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di Jalan Kapilawastu, Pangeran Siddhartha menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki yang tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Selain itu, beliau juga melihat seorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari kebebasan dan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang bernama Rahula yang baru saja lahir, untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal. Kemudian, pertapa Gautama meninggalkan kedua gurunya dan pergi ke Magadha untuk melaksanakan pertapa menyiksa diri di hutan Uruvela. Walaupun telah melakukan pertapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Uruvela, tetapi pertapa Gautama belum juga dapat mencapai penerangan sempurna. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda bernama Sujata menawarkan semangkok susu, barulah Siddhartha menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup yang dibawa ke kangen fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi, beliau menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan ekstrim. Ketika suatu malam, Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya dan menenangkan pikirannya. Pada pertapaan ini beliau diganggu oleh Dewa Mara, dewa penggodaan yang begitu dahsyat. Siddhartha menaklukkan dan melawannya dengan penuh ketenangan dan berlindung pada 10 paramita. Dengan 10 paramita inilah maka semua usaha Mara beserta bala tentaranya itu semua gagal. Setelah itu, Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi seorang Sang Buddha tepat ketika waktu bulan purnama Sidi di bulan Waisak pada usia ke-35 tahun. Khotbah pertamanya yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta didengarkan oleh kelima pertama pengikutnya di Tamarusa Isipatana. Isi khotbah tersebut mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari ajaran Buddha. Kemudian terbentuklah Sangha, suatu komunitas untuk para pertapa yang mengacukan semua pembatas antara kelas,
ras, jenis kelamin, dan latar belakang manusia hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk mencapai pencerahan. Selama 45 tahun kemudian, Buddha Gautama menyebarkan Dharma dengan berkelana kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayangnya hingga usianya sampai 80 tahun, dan beliau menyadari bahwa 3 bulan setelahnya beliau akan mencapai parinibbana. Sebelum parinibbana, Sang Buddha juga memberikan khotbah Dhamma terakhirnya kepada siswa-siswinya di antara 2 pohon sala di Kusinagara. Konsep dari khotbah terakhirnya tersebut yaitu, jadilah perlindungan bagi dirimu sendiri, janganlah menyandarkan nasibmu pada makhluk lain, dan jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Sang Buddha membabarkan Dhamma selama 45 tahun, selalu hadir setiap saat, tanpa mengenal adanya letih dan lelah. Dengan pancaran penuh cinta kasih dan welas asih secara terus-menerus ke seluruh pelosok negeri untuk memaparkan Dhammanya. Tanggapan ibu saya terhadap kisah Sang Buddha Gautama atau Pangeran Siddhartha adalah, menurut ibu dari penjelasan kamu mengenai kisah Sang Gautama, ibu sangat kagum terhadap Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama karena pengorbanan beliau begitu besar dari seorang pangeran yang meninggalkan harta dan tata bahkan keluarga demi untuk mencari sebuah ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari suatu penderitaan. Terima kasih Mama. Ini adalah video saya menceritakan kisah hidup Sang Buddha Gautama secara singkat kepada ibu saya dan tanggapan dari ibu saya mengenai sosok Sang Buddha setelah mendengarkan kisah yang saya sampaikan tersebut. Namo Sanik Buddhaya, Namo Buddhaya.